orang yang pertama kali keluar negeri benar-benar yang happy banget. Apalagi tujuannya adalah negara Jepang dan negara yang sangat diinginkan gitu. Berarti headline daripada YouTube ini adalah handuk Jepang. Karena di sana banyak sekali barang-barang yang cute gitu ya. Itu dikontrol, terutama untuk yang cewek-cewek. Puisi dan berbagi persepsi adalah pantas untuk kita nikmati. Ini dia segmen Opini Pra-Prasa episode 101. Sharing tentang hal-hal di luar negeri, khususnya yang ada di Jepang bersama dengan Kak Dwi. Yeay! Yeay! Baik, kalau di Jepang tuh apa? Selamat sore. Konnichiwa. 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 Dwi-san. Hai. Dwi-san. Hai, Dwi-san desu. Okay. Dwi-san desu. Dwi-san desu. Oke. Jadi sebelum lanjut, mungkin kita harus kenal-kenal dulu nih sama bintang tamu podcast kita pada episode 101 kali ini. Dozo, silakan. Perkenalkan diri. Boleh saya pakai bahasa Jepang perkenalannya? Boleh Jepang, boleh. Kebetulan kalau Thailand bisa Thailand. Nggak bisa. Oke. Hai, minasan. Konnichiwa. Konnichiwa. じゃあ、はじめまして。私はルイと申します。バリから来ました。じゃあ以上です。よろしくお願いいたします。Oke. Itu artinya, perkenalkan nama saya Dwi, saya berasal dari Bali. Ya mohon bantuannya seperti itu. Oke. Berarti tadi tuh aku harus isi subtitle apa enggak sih? Boleh. Keren juga tuh kerjaannya. boleh bisa tuh. Jadi bisa sekalian pembelajaran juga. Oke. Nah, jadi pada episode kali ini kenapa aku ngundang Kak Dwi ke sini ke episode kali ini karena aku pengen banget nih sharing-sharing bareng Kak Dwi tentang gimana sih pengalamannya kerja di luar negeri khususnya di negara Jepang dan apa ya mungkin bisa dibilang kayak suka duka gitu atau mungkin ada hal-hal penting yang ingin Kak Dwi sharing untuk adik-adik atau mungkin orang-orang di luar sana yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri khususnya di Jepang gitu. Oke, let me start this podcast with the first question. Sejak kapan sih Kak Dwi suka dengan bahasa Jepang? Sejak kapan? Jadi waktu itu SMA ya. Saya sekolah kebetulan di salah satu sekolah di Singaraja, SMA Negeri 4 Singaraja. Di sana dari kelas 10 sampai kelas 12 itu ada mata pelajaran bahasa Jepang. Jadi kenalan sama bahasa Jepang tuh dari kelas 10. Kemudian pada saat itu pelajaran bahasa Jepang didapatkan oleh seluruh kelas gitu ya. Jadi dari tidak hanya bahasa, tetapi IPA dan IPS juga dapat. Dan kelas 10 waktu angkatan saya itu sangat banyak, ada 9 kelas. Dan di dalam 1 minggu ada banyak sekali jam. Dan pada saat itu guru yang mengajar adalah hanya ada 1 orang saja. Dan dia harus bertanggung jawab atas sekian jam pelajaran dan di sekian kelas. Gitu. Nah, triggernya dari sana. Jadi suatu hari saya akan menjadi pengajar bahasa Jepang di sini gitu. Saya akan membantu guru saya untuk mengajarkan bahasa Jepang. Dan situlah triggernya akhirnya. Di sana. Terus ke bahasa, kemudian cari jurusan bahasa, kemudian ke kuliah bahasa Jepang. Jadi triggernya itu adalah dari keinginan untuk menjadi seorang pengajar. Ya, betul. Jadi kayak gitu. Ya, betul. Tetapi sekarang realitanya apakah trigger itu masih nyangkut? Aduh, mungkin karena keinginan untuk terus mendalami bahasa Jepang, kemudian ada keinginan untuk pergi ke Jepang dan mencoba untuk bekerja di sana, sehingga tujuan awal untuk menjadi pengajar itu sementara mungkin di-keep dulu, menambah ilmu dulu gitu. Setelah itu nanti setelah ilmunya mungkin baru bisa di-share gitu. Berarti tadi kan bilangnya berawal dari pengajar terus karena ingin mendalami bahasa Jepang sehingga untuk saat ini mengalami pembelokan atau ambil haluan lah gitu ya istilahnya, yang ambil haluan untuk berfokus ke berkarya atau bekerja di negara Jepang. Nah, dari Kak Dwi sendiri berarti kuliah ambil jurusan bahasa Jepang dong? Iya, benar. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Nah, terus setelah lulus kuliah itu memang langsung pengen nyari kerjaan di Jepang dulu atau waktu itu sempat kayak nyari-nyari coba ABC gitu, ngelamar-ngelamar gitu sebelum pada akhirnya memilih untuk bekerja ke luar negeri? Jadi pas
pada saat kuliah bagusnya pada saat kuliah itu banyak ada program-program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk keluar negeri gitu, khususnya ke Jepang gitu ya. Jadi saya ikut beberapa program. Yang pertama saya sempat ikut The Japan Foundation, namanya itu program guru gitu, program yang diperuntukkan untuk calon guru. Jadi kita dapat kesempatan ke Jepang secara gratis dan kita dapat bekal semua ditanggung selama 40 hari, 46 hari kalau tidak salah 3 minggu lebih. Kami di sana perkenalan culture. Nah, pada saat itu pertama kali saya ke luar negeri. Orang yang pertama kali keluar negeri benar-benar yang happy banget, apalagi tujuannya adalah negara Jepang dan negara yang sangat diinginkan gitu ya. Benar-benar yang happy banget, happy luar biasa, tidak bisa saya deskripsikan gimana, tapi yang ngerti pasti paham gitu. Benar-benar yang happy banget, kayak mimpi benar-benar. Beneran ya kita sampai keluar negeri, bisa keluar negeri. Saya sampai pergi bisa keluar negeri gitu. Kemudian pulang, kemudian adalah rasa saya jatuh cinta ya sama negara ini gitu. Akhirnya ada kegiatan lagi, ada program lagi, itu pertukaran pelajar. Masih belum, kondisi masih mahasiswa, jadi belum lulus. Ikut itu programnya selama 6 bulan, semakin saya jatuh cinta lagi sama Jepang, sampai akhirnya Jepang adalah tempat saya akan memilih sementara Jepang sebagai tempat untuk bekerja. Gitu. Nah, hingga pada akhirnya tadi setelah tamat wisuda itu kerja ke Jepang, terutama dari orang tua berarti udah jauh-jauh hari sudah mengizinkan hal tersebut, karena kan dari program magang gitu kan, program-program PKL yang sebelumnya udah pernah ke luar negeri ke Jepang padahal masih statusnya mahasiswa gitu. Nah, berarti ketika sudah tamat kuliah itu udah wisuda, terus pada akhirnya memilih untuk ke luar negeri, itu berarti orang tua itu udah mengizinkan berarti. Iya, mengizinkan. Ya, mengizinkan. Dengan syarat dan ketentuan atau gimana? Ada syarat dan ketentuannya nggak? Nggak ada sih. Jadi orang tua memang kasih sepenuhnya keputusan di tangan saya. Jadi dapat izin sepenuhnya gitu. Oke. Nah, berarti kita sekarang kalau ibaratkan storyline tuh tadi kan udah ngomongin di Indonesia nih. Nah, sekarang baru menginjakan kaki pertama di Jepang tuh. First impression-nya gimana gitu? Apakah ada perbedaan antara ekspektasi dan realita? Ekspektasi dan realita itu ekspektasinya sesuai dengan realita gitu ya. Karena negara Jepang itu sangat terkenal disiplin, bersih dan lain sebagainya, dan itu benar-benar sesuai gitu. Cuman masalahnya mungkin ada pada diri saya pribadi, terutama tentang makanan gitu. Waduh, saya itu lahir di keluarga yang makanannya tuh Balinese sekali gitu. Jadi bumbu-bumbu tuh yang pekat-pekat ya, kayak bumbu basa genep gitu, bumbu kuning, bumbu merah, cabai, pedas gitu, apa-apa bawang gitu. Ketika saya sampai di Jepang, adalah tuh makanannya sushi yang mentah-mentah, dan bumbunya hanya shoyu atau kecap asin gitu, wasabi, ginger. Jadi tidak sepekat Indonesia gitu, tidak sepedas. Bahkan makanan Jepang tuh nggak ada yang pedas bagi orang lidah Indonesia, bagi kebanyakan lidah orang Indonesia. Di situ. Berarti lebih ke makanannya ya? Iya, makanannya benar-benar susah bagi saya untuk beradaptasi gitu. Nah, emang kalau udah ngomongin urusan perut tuh harus yang hal-hal yang sangat urgent, yang vital, tidak boleh sampai tersiksa perutnya gitu. Karena itu adalah gudang di mana kita bisa bekerja, memberikan tenaga kan gitu ya. Iya, benar. Kalau udah tenaga nggak isi kan nggak bisa kerja gitu. Anyway, ke Jepang tuh kerja pertama kali jadi apa di mana? Kerja di Jepang pertama kali. Jadi waktu pertukaran pelajar saya sempat part time di convenience store, modelnya seperti Alfamart atau Indomaret di sini. Jadi sambil saya kuliah, sambil saya juga part time gitu. Kemudian balik ke sini, ngelamar pekerjaan di Jepang di hotel. Nah, di hotel itu kita apply sebagai front office. Hanya saja ketika sampai di sana disarankan oleh HRD untuk ke housekeeping dulu, mengenal kamarnya bagaimana sebelum kita masuk ke front office gitu. Akhirnya di sekian lama di housekeeping, masih tetap di housekeeping, kemudian ada perpindahan pekerjaan perpindahan bidang kerja gitu ke front office. Kemudian kita juga dapat kesempatan untuk membantu bidang lain di restoran gitu. Jadi housekeeping, kemudian di front office, kemudian saat ini di restoran. Restoran. Berarti sekarang di restoran. Restoran hotel. Kalau sekarang
kontrak kerjanya tuh kalau di Jepang tuh gimana sih sistemnya? Apakah sama dengan Indonesia atau beda? Kebetulan ketika saya setelah selesai tamat dari kuliah, terus menjadi benar-benar bekerja sebenarnya. Jadi untuk kontrak di sini saya paling samar-samar aja taunya ya. Karena nggak pernah ngerasain, jadi taunya cuma dari obrolan-obrolan orang, dan itu pun nggak banyak. Jadi yang bisa saya kasih tahu adalah bagaimana di Jepang, dan saya nggak tahu pembandingnya di Indonesia, kurang tahu gitu ya. Mungkin tahu tapi nggak mungkin benar atau enggaknya kurang tahu. Jadi di Jepang itu kontraknya ada sesuai sama visa kerja kita. Jadi bergantung dari visa kerja kita. Kalau visa kerja kita ada macam-macam visa. Kemudian kebetulan visa saya itu visa entrepreneur, yang kontraknya itu bisa 1 tahun diperpanjang. Lama dari visa tersebut berlaku adalah 1 tahun. Jadi per tahun kita bisa perpanjang visa. Dan jenis pekerjaannya itu bisa macam-macam gitu. Berarti setelah kontraknya tuh setahun ini, kalau next year-nya mau perpanjang ya kita dan mau pindah udah kerja bisa. Tapi artinya di agen yang sama gitu ya, apa gimana? Kita bisa pindah agensi juga, kita bisa langsung ke perusahaannya langsung gitu. Jadi fleksibel. Nah, kalau ngomongin kerja di luar negeri itu kurang lengkap kalau kita nggak ngomongin apa istilahnya ya, jaminan gitu. Dalam hal ini mungkin entah itu jaminan kesehatan atau dan lain sebagainya gitu. Kalau dari Kak Dwi sendiri, selama ini kerja di Jepang tuh untuk jaminan kesehatan dan segala macamnya itu gimana tuh? Jaminan kesehatan itu ditanggung oleh pekerja sendiri, dalam arti bukan agensi memang menanggung, dan kita juga punya kewajiban untuk membayar asuransi kesehatan di sana, kemudian membayar pajak juga kita di sana gitu. Jadi sama kayak Indonesia. Anyway, ada gini nggak Kak di sana culture shock yang kakak alami gitu? Sebenarnya kan kita ini udah banyak banget sih pembahasan tentang culture shock juga bagi teman-teman yang kerja di luar negeri gitu. Cuma kalau dari Kak Dwi sendiri nih, ada nggak hal-hal yang menurut Kak Dwi ini kok gini ya gitu? Ada. Mungkin bisa saya kasih tahu satu. Jadi di Jepang itu kan terkenal sama teknologinya ya. Ketika masuk ke Jepang akan ada banyak sekali Jidohang Baiki. Jadi apa tuh? Jidohang Baiki itu adalah mesin minuman. Mesin minuman. Dan itu mesin minuman, kita masukin koin ke sana atau uang ke sana, terus kita pencet mau minuman yang mana, harganya ada, nanti akan keluar kembaliannya gitu secara otomatis gitu, sesuai sama harga. Di situ hampir di setiap 100 meter akan ada Jidohang Baiki, 100 meter akan ada Jidohang Baiki kayak gitu. Jadi kalau di sini kan Jidohang Baiki kayak mesin itu tuh yang setahu saya cuman ada di Denpasar, dan itu di salah satu kampus Unut di Denpasar di dekat bahasa Jepang, itu yang saya tahu gitu. Cuman hanya ada satu, koreksi kalau saya salah ya, yang saya tahu hanya ada satu di Denpasar, dan di Singaraja belum pernah saya lihat ya. Ada sih malam-malam tapi di Borgol. Apa itu? Itu kan di Borgol sama dagangnya. Oh iya bener ya kan? Itu bukan, dan itu nggak pakai pencetan kan ya? Itu sih kayak wah gitu, keren banget ya. Dan berarti lebih ke kekagumannya berarti kan? Kagum sama teknologinya gitu. Kalau selain teknologi, kalau ngomongin masalah habit gitu, kebiasaan orang Jepang, selain memang kita tahu bahwa orang Jepang tuh disiplin, disiplin, bersih dan segala macam. Ada nggak culture yang nggak tahu gitu, baru tahu saat itu gitu? Kayaknya tentang handuk deh. Kalau saya berarti headline daripada YouTube ini adalah handuk Jepang. Akhirnya kita punya bahan untuk thumbnail, guys. Handuk sangat menarik bagi dia. Handuk gimana tuh handuk? Handuk, kalau misalnya kita ya 1 minggu lah handuknya dicuci gitu ya, habis pakai ya nggak sih? Ya 5 hari gitulah. Ya kita anggap ini kita orang bersih gitu ya. Jadi tidak setiap hari harus memakai handuk. Orang Jepang, handuknya itu handuk kepala akan beda, handuk wajah akan beda, handuk badan akan beda, dan setiap dia selesai mandi, dia akan mengganti semua handuk itu. Tidak dijemur kayak kita.
Mengganti itu dalam artian dicuci Dicuci ya, oh, dicuci. Jadi masukkannya ke mesin cuci. Jadi itu kotor, itu udah kotor gitu. Makanya mereka itu akan banyak punya stok-stok handuk di rumah gitu ya. Oke. Ini mungkin nggak semua, tapi pada umumnya orang Jepang tuh akan demikian. Kalau kakak juga di sana gitu? Saya orang Indonesia. Oh, aku kira tuh kayak karena kakak ke Jepang jadi kayak mengikuti habit-habit orang Jepang. Ada nggak habit orang gitu. Jepang yang kakak ikutin gitu? Oh iya harus ada karena itu untuk demi saya. Misal gini ya. Di luar konteks kerja deh harusnya yang di pribadi sehari-hari gitu. Misal bawa bag kemana-mana, jadi no plastik gitu. Oke. Terus aku suka menghitung pengeluaranku berapa, mencatat semuanya gitu. Itu salah satu habit orang Jepang juga sih. Terus bersih-bersih mungkin juga jadi salah satu. Jadi sampai ke mana bersih gitu. Itu terus apa lagi ya? Pada umumnya ya kedisiplinannya kedisiplinannya itu gitu. Berarti Jepang makes you better. Berarti kalau di Bali itu kakak tidak sebersih itu berarti ya? Bersih. Bisa jadi lebih bersih karena Jepang gitu. Oke. Sebenarnya aku ada pertanyaan kepo sini di luar gini ya. Aku kepo sama tempat apa ya kalau di Jepang ya? Onsen ya? Ya, onsen. Pemandian air panas ya. Oh iya. Apa sih bedanya di sana pemandian air panas sana dengan yang ada di kita gitu? Pemandian air panas di Jepang mungkin sebagian besar juga udah tahu. Kita kenapa sebuah onsen itu bisa jadi sebuah bisnis rumahan di sana? Kalau di Bali itu kan pemandian air panas tuh kayak di tempat terbuka gitu loh. Ini nggak sih kayak di tempat umum ada mata air, ada belerangnya, dia kan dipakai air panas tuh. Kalau di Jepang tuh kalau onsen tuh kalau yang kuliah lihat di film-film tuh ya, dia kan di rumah tuh artinya di dalam bentuk rumah gitu loh. Bisnis rumahan gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan bisnis rumahan ya, karena onsen itu akan ada di tempat yang tertutup. Mengapa? Karena orang yang masuk ke sana harus benar-benar telanjang bulat. Jadi tanpa busana gitu. Kalau misalnya di luar kan salah dong. Gitu. Jadi dilihat semuanya sama banyak orang. Bukan bisnis rumahan tapi di dalam ruangan gitu. Misalnya ada ryokang namanya. Ryokang tuh kayak hotel luxury di Jepang. Itu pasti akan ada onsennya, akan ada pemandian air panasnya. Begitu juga di tempat saya bekerja akan ada itu. Kenapa? Karena kebudayaan orang Jepang ketika dia sebelum tidur akan masuk onsen, akan berendam gitu ya. Setelah berendam, kenapa mereka berendam? Karena setelah kita rendaman air panas itu rasa capek semua di badan itu akan musnah gitu. Jadi bukan musnah ya. Jadi kita berendam akan terasa capeknya, rileks badannya gitu ya kan. Kalau diangetin badannya itu kan hangat ya. Terus rileks, kemudian kita akan bisa nyenyak tidurnya gitu. Makanya setiap mereka masuk mau tidur akan masuk onsen dulu atau masuk ke pemandian air panas dulu atau masuk ke bathtub yang ada air panasnya dulu gitu. Baru mereka tidur. Aku pernah ke onsen setiap hari karena karena staf kan bebas ya masuknya. Jadi saya kebetulan tinggalnya di hotelnya, jadi bisa langsung masuk ke onsennya gitu. Berarti maksudnya masuk tiap hari itu dalam konteks kerja kah atau emang pengen relax gitu? Jadi pulang kerja masuk wajib onsen. tuh? Enggak wajib sih, maksudnya kita pengen, bebas bebas. Berarti enak dong ya, artinya enak. for free. Iya, enak banget. Pertama, itu mungkin juga jadi salah satu culture shock. Kalau misalnya kita di sini paling panasnya ya 38, 39, itu udah panas banget ya, derajat ya. Di sana benar panas ya? 40, 41 panasnya, dan itu benar-benar panas banget ya, panas banget. Tapi itu yang dicari gitu. Kalau dia nggak panas, nggak enak gitu. Setelah keluar dari onsen tuh nggak enak, nggak benar-benar bisa rileks badannya gitu. Ini benar-benar panas banget. Tapi emang nggak boleh lama-lama sih ya kalau di panas itu. Nggak harus ada, sampai temenku tuh sampai 1 jam, 2 jam bahkan dia sauna. Akan pusing gitu kan? Akan pusing, tapi itu yang dicari. Justru itu yang dicari. Pusingnya dicari ya? Justru capeknya itulah yang dicari. Nggak nyari matinya. Gitu, nggak sampai mati kok. Sampai mati. Nyari pusing, nyari setengah matinya lah. Oke. Sampai mati. Oke, ya itu sih. Itu kepo sih sama onsen itu gitu. Gitu. Iya. Makanya nanti kalau misalnya ada kesempatan ke Jepang, main ke onsen. Kaget lah kamu melihat semuanya, kenapa semuanya telanjang gitu, tapi nggak akan semua ngeliatin kamu kok gitu. Santuy. Oke. Nah, tadi kita ngomongin culture shock, terus tadi kan kayak ngomongin suka-suka doang tuh ya.
Dukanya apa nih? Oh, dukanya, yang pasti karena beda budaya, kita yang dulu masih punya pemikiran cara kerja orang Indonesia pasti akan banyak kritik gitu ya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu gini? Kenapa kamu gini? Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Manner-manner dasar itu semakin diasah lagi di sana gitu. Berarti lebih ke apa ya? Cara bekerja cara bekerja ya. Karena belum kebiasaan masih kalau ya orang Indonesia kan masih layak loyo, leha-leha gitu kan. Bener. Iya. Bener. Dia memang, kakak berapa lama sih perlu beradaptasi gitu kan? Emang sih tiap orang beda-beda. Kalau kakak pribadi porsinya tuh berapa lama? Saya nggak pernah ngitung ya, tapi mungkin 2-3 bulan kali ya. Lumayan sih ya. Lumayan panjang waktu untuk adaptasi. Oke. Nah, berarti ini kemarin kan ke Bali ya? Ke Bali ini dalam rangka apa? Dalam rangka liburan. Ya. After 2 years ya? 2 tahun ya? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Liburannya berapa? Liburannya 2,5 bulan. Kalau jatah liburan tuh gimana sih? Emang ada syaratnya liburan tuh maksimal segini setahun gitu? Enggak. Jadi itu tergantung perusahaannya juga. Kebetulan kemarin tuh sempat nego sama atasan, terus dapat izin. Ya udah, mungkin saya yang beruntung gitu kali ya. Anggap aja gitu. Jadi dapat liburannya panjang, lumayan panjang 2,5 bulan. Berarti ada gini nggak? Artinya apa ya? Konsekuensi. Karena kan kakak udah 2,5 bulan nih. Next year nggak ada liburnya lagi gitu? Ada konsekuensinya? Sepertinya tidak. Atau saya tidak tahu ya. Sepertinya tidak ya. Sepertinya tidak karena tidak ada omongan ke sana. Oke. Berarti ya kalau kayak di swasta tuh kan kalau ngambil cuti di awal banyak ya di akhir lembur gitu loh maksudnya. Jadi ada konsekuensi kayak gitu. Nah, mungkin karena ini hotel juga ya, bukan yang perusahaan harus kita ngerjain proposal atau apa gitu, harus mengerjakan laporan itu. Target karena nggak kayak gitu, karena ini hotel. Jadi ada hari itu pekerjaan selesai ya udah selesai gitu. Mungkin karena itu jadi nggak ada ke sana. Mungkin beda halnya dengan staff hotel yang bagian manajemen atau mungkin yang bagian atas ya. Mungkin itu baru ada targetnya kayaknya. Benar. Kayak akuntannya gitu baru. Gitu. Manajemennya lah. Dia numpuk kerjaannya gitu. Saran dari Kak Dwi ini untuk apa namanya, untuk adik-adik atau rekan-rekan yang berniat untuk kerja di Jepang tuh apa sih yang harus mereka lakukan pertama kali gitu? Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Ichi. Budaya Indonesia itu beda sama budaya Jepang. Jadi harus lebih ini lagi, lebih lebih semangat gitu, lebih disiplin lagi gitu, lebih peka gitu ya. Jadi jangan leha-leha gitu. Itu sih yang paling utama bagi aku gitu. Berarti sebelum meng-apply diri ke Jepang, bahkan sebelum nyari lokernya itu, secara habit kita di rumah sehari-hari itu harus kayak orang Jepang dulu nih. Latihan dulu. Iya, gitu. Minimal itulah. Iya. Tapiin kasurnya hal-hal sederhana dulu gitu. Iya, kayak gitu. Itu yang pertama. Nih. Kemudian yang kedua, pelajari bahasanya. Bahasa pasti. Bahasanya. Berarti kursus gitu ya perlu juga ya? Perlu. Karena perlu istilahnya administrasi juga perlu nantinya. Benar, ada level-level bahasa Jepangnya gitu, itu juga dipenuhi. Kemudian yang ketiga. Sound. Oke. Pikir dulu ya. Ntar di-cut aja. Apalagi ya? Kalau misalnya sudah di Jepang, karena di sana banyak sekali barang-barang yang cute gitu ya, itu dikontrol, terutama untuk yang cewek-cewek itu dikontrol karena tidak semua itu akan dipakai. Jadi kalau misalnya kalian udah beli banyak, kalian akan nyesel. Karena nggak dipakai, kenapa aku beli ini jadi gitu. Kayaknya nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, kita di sini juga kadang-kadang gitu. Tapi di sana banyak banget benar-benar yang lebih gede. Dan itu murah-murah gitu loh. Ini kalau nggak beli sayang bla bla bla, kan ada alasan itu. Tapi nanti setelah lama-lama beli nggak dipakai menyesal gitu. Sih yang harus hati-hati. Yon. Nggak tahu. Mungkin yang paling penting itu izin orang tua. Oh, itu kan yang paling pertama tuh ya. Itu yang paling pertama ya. Itu yang harus pertama. Di rolling ya, itu yang pertama. Di rolling, restu orang tua itu sangat penting. Karena kalau kita apalagi pergi ke luar negeri, kalau nggak ada restu, mungkin kita bisa kerja, artinya kita bisa berangkat, tapi kayak nggak sih, nggak tenang gitu loh. Nggak tenang gitu. Kita raganya di Jepang, tapi pikirannya di sana, rumah gitu kan gitu. Betul. Izin orang tua.
Dan ingat selalu berkabar kah? Iya, setiap hari. Oh, kan setiap hari berkabar. Setiap hari ke orang tua. berkabar. Ya. Kalau nggak gitu galau. Orang tua jadi rumah galau. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, bahas-bahas closing statement mungkin, quote of the day gitu. Ini berhubung Oke. 2022 penghujung tanggal 31 guys sekarang. Jadi Hari ini ini tiknya tanggal tanggal 31, tapi kita nggak tahu nih uploadnya kapan ya. Tik tanggal 31. 31 Oke. 2022 di Last penghujung quote ya, tahun. last quote of the year. Ya, penghujung tahun dan dapat kesempatan untuk jadi bintang tamu di ini si Nata. Mengucapkan terima kasih dulu ya kepada tahun 2022 yang Oke, sudah sama-sama. memberikan banyak sekali pelajaran dan semoga nanti di tahun 2023 bagi teman-teman yang mau ke Jepang persiapkan kesehatan, persiapkan mental, persiapkan diri. Semoga nanti sampai di Jepang selamat, lancar. Dan bagi ini khususnya bagi pembelajar bahasa Jepang ya, bagi mau belajar bagi orang yang start belajar bahasa Jepang dan tertarik dengan Jepang. Hai. Jepang itu negara yang unik dan ketika kamu sudah terjun ke sana, kamu akan banyak sekali mendapatkan kayak sudut pandang gitu dan setiap sudut pandang, setiap pemikiran itu akan sangat dihargai di sana gitu. Cerita menarik ya. Jadi kalau saya pernah bercerita sama teman kerja saya, kenapa kamu di housekeeping pada saat saya masih di housekeeping? Kenapa kamu di housekeeping? Ya soalnya saya suka bersih-bersih. Jawaban yang sangat sederhana, karena saya sangat suka bersih-bersih. Dan dia itu bekerjaannya sesuai sama apa yang dia sukai. Yeah. Dengan begitulah dia akan into pekerjaannya dia gitu. Karena saya suka ini, ya udah saya kerjain ini. Gitu. Jadi hal-hal kecil yang kamu suka itu akan sangat dihargai di sana. Jadi nggak usah berkecil hati kalau misalnya umpama kamu di sini belum dihargai, tapi nanti ketika di Jepang temukanlah dirimu di sana. Oke, itu pencarian, aja. Pencarian diri. Siap. Oke, thank you for coming to this podcast Kak Dwi. Ya, terima kasih atas waktunya di akhir tahun, di penghujung tahun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih juga para pendengar dan para pemirsa sudah menonton sampai di detik ini, di menit ke-27. Makasih banyak dan mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Closing ala Jepang gimana? Jamatan Oh gitu. Oke. Kita closing ala Jepang. Ala Jepang ya. Kita latihan dulu ya. Latihan dulu. Jamatane. 1, 2, 3. Jamatane. Oke, once again. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode Para Perasa berikutnya. Jamatane.